Baik, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurrahma Fadilah dengan NIM 121202019 dari kelas 2E jurusan Pendidikan Agama Islam. Baik, hari ini saya akan mereview kembali mengenai mata kuliah pembelajaran Al-Quran yang diampu oleh Dr. Fajar Farhan Hikam SSY, yang mana kali ini saya akan mengambil materi jelaskan mengenai nikmat Allah dan mensyukurinya. Sebelum masuk ke dalam pembahasan intinya, saya akan membacakan terlebih dahulu ayat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ta'buduna min dunillahi awthana wa takhluquna ifka. Innal ladina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan fabtaghu indallahir rizqa wa'buduhu washkuru lah ilaihi turja'un, yang artinya sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhala-berhala, dan kamu membuat kebohongan. Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu, maka mintalah rezeki dari Allah dan sembahlah Dia dan bersyukur kepadanya. Hanya kepadanya kamu akan dikembalikan. Surat Al-Ankabut ayat 17. Oke, baik, tadi saya sudah membacakan surat Al-Ankabut ayat 17. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai isi kandungan yang terdapat di dalamnya. Nah, di dalam kandungan surat Al-Ankabut ayat 17 ini, Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan penyembah-penyembah berhala ini sebagai laba-laba yang mempercayai kekuatan rumahnya. Kenapa laba-laba ini mempercayai kekuatan rumahnya? Karena rumah tersebut digunakan sebagai tempat berlindung dan juga menjerat mangsanya. Padahal jika sarang laba-laba tersebut dihempas dengan angin atau ditimpa oleh barang yang kecil saja, maka rumah itu akan hancur. Seperti halnya kaum musyrikin yang mempercayai sesembahannya. Mereka memohon kepada berhala-berhala tersebut untuk meminta pertolongan atau meminta pertolongan kepada Tuhannya gitu, untuk terhindar dari azab. Padahal Tuhan-Tuhannya tidak mampu untuk menolong mereka. Jangankan azab di akhirat, azab di dunia saja Tuhan-Tuhan mereka tidak dapat membantunya. Seperti itu kandungan yang terdapat dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 17 ini. Selanjutnya ada 3 bentuk syukur yang bisa dipahami seperti yang diungkapkan dalam buku Dasyatnya Syukur, Istighfar, dan Muhasabah yang dikarang oleh Muhammad Azhar. Nah, di dalam Dasyatnya Syukur ini ada 3 macam syukur yang bisa kita pahami, yaitu pertama syukur hati, syukur lisan, dan juga syukur anggota tubuh. Di dalam syukur hati ini kita bisa mendefinisikannya bahwa syukur hati ini caranya dengan mengingat kembali kenikmatan-kenikmatan yang mencakup kenikmatan lahir maupun batin. Kemudian nikmatan yang tampak maupun tidak tampak seperti iman, nyawa, darah, dan seluruh organ tubuh yang terdapat kumpulan dari spare part organ tubuh yang tak ternilai harganya. Kemudian yang kedua itu adalah syukur lisan. Nah, di dalam syukur lisan ini kita bisa mendefinisikan sedikit, yaitu dengan cara memuji pemberi nikmat dengan mengucapkan pujian atas nikmat yang telah disandang. Makanya agama Islam itu mengajarkan para muslim untuk senantiasa mengucapkan alhamdulillah pada setiap kegiatan ataupun setiap nikmat yang Allah beri kepada kita. Seperti contoh, ketika kita sedang berpakaian, maka kita memujinya sebab banyak orang yang tidak memiliki pakaian. Kemudian ketika kita sedang sekolah misalnya gitu, maka kita memujinya sebab banyak orang yang tidak bisa untuk sekolah ataupun menuntut ilmu. Kemudian lagi ketika kita menaiki kendaraan, maka kita memujinya sebab banyak orang yang tidak punya kendaraan. Yang terakhir, ketika kita bangun di pagi hari, maka kita memujinya sebab
Tidak banyak orang yang Allah beri kesempatan untuk hidup, untuk melihat waktu di pagi hari ataupun merasakan udara di pagi hari dan seterusnya. Dan yang ketiga itu syukur anggota tubuh. Cara kita untuk mensyukuri anggota tubuh itu dengan senantiasa membalas kewajiban nikmat yang Allah Subhanahu wa taala beri, dengan membalas lagi kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing anggota tubuh. Nyambung dari materi yang tadi dijelaskan, menurut Ibnu Qayyim dalam Udda Asy-Syabirin wa Dhakhira As-Sakirin menjelaskan bahwa syukur itu ada 3 tahap. Yang pertama itu meyakini bahwa nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu memuji atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala beri. Yang ketiga itu meminta pertolongan untuk menggapai ridho dengan memanfaatkan kenikmatan dalam ketaatan. Baik, mungkin itu saja review materi atau pembahasan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.